Tabungan yang tanpa aman di rekening bank seringkali menjadi ilusi ketika inflasi menggerogoti nilai uang secara diam-diam. Bayangkan, Anda menabung 5 juta rupiah untuk dana darurat, menaruhnya di rekening tabungan dengan bunga 0,5% per tahun. Lalu tiba-tiba pada akhir tahun nilai belanja Anda berkurang sekitar 5% karena kenaikan harga kebutuhan pokok. Uang yang dulu cukup untuk menutupi 1 bulan pengeluaran kini hanya mampu menutupi setengahnya. Fakta mengejutkan ini menjadi titik tolak bagi banyak orang yang menyadari bahwa sekadar menabung di bank tidak lagi menjamin daya beli masa depan. Di video kali ini, kita akan mengupas mengapa tabungan kecil Anda bisa menyusut tanpa Anda sadari, dan memberikan 5 cara konkret untuk melindungi nilai uang tersebut. Simak sampai akhir, karena di bagian akhir saya akan mengajak Anda berkomentar tentang tantangan menabung yang paling Anda hadapi, serta mengajak Anda berlangganan agar tidak ketinggalan strategi keuangan selanjutnya. Sebelum masuk ke solusi, mari kita lihat dulu gambaran masalah yang sedang melanda. Pada tahun 2023, inflasi tahunan Indonesia mencapai 5,2%. Angka ini berarti rata-rata harga barang dan jasa naik lebih dari 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Bagi mereka yang menabung di rekening tabungan konvensional dengan suku bunga di bawah 1%, selisih antara pertumbuhan nilai uang dan kenaikan harga menjadi jurang yang terus melebar. Bahkan jika Anda menabung secara rutin, uang yang masuk ke rekening tidak akan cukup mengimbangi laju inflasi, sehingga nilai real tabungan menurun. Ini bukan sekadar teori ekonomi abstrak. Banyak orang yang mengeluhkan bahwa dana darurat yang dulu cukup untuk menutupi 3 bulan pengeluaran kini hanya cukup untuk 1 bulan atau bahkan kurang. Akar penyebab utama terletak pada 3 faktor. Pertama, suku bunga tabungan yang ditetapkan bank biasanya jauh di bawah tingkat inflasi, sehingga bunga yang diterima tidak menutupi penurunan daya beli. Kedua, kebanyakan orang tidak memanfaatkan instrumen keuangan lain yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi, baik karena kurangnya pengetahuan atau rasa takut risiko. Ketiga, kebiasaan menambah tabungan tanpa memperhitungkan inflasi membuat saldo nominal terus naik, padahal nilai realnya tetap menurun atau bahkan stagnan. Kombinasi ketiga faktor ini menciptakan situasi di mana uang terlihat aman di rekening, tetapi secara efektif berkurang nilainya setiap tahunnya. Untuk mengatasi masalah ini, saya memperkenalkan sebuah kerangka kerja yang saya sebut 5 pilar perlindungan nilai tabungan. Kelima pilar ini saling melengkapi dan dirancang khusus untuk orang yang memiliki tabungan kecil hingga menengah, misalnya saldo antara 1 hingga 10 juta rupiah. Pilar pertama menekankan pentingnya menyesuaikan ekspektasi suku bunga dengan realitas inflasi. Pilar kedua mengajak Anda memanfaatkan produk keuangan berbasis pasar uang yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Pilar ketiga mengajarkan cara mengalokasikan sebagian tabungan ke instrumen investasi berbasis obligasi atau reksadana pasar uang. Pilar keempat menyoroti strategi diversifikasi melalui aset real seperti emas atau properti mikro. Pilar kelima menekankan pentingnya review periodik dan penyesuaian strategi agar tetap selaras dengan perubahan ekonomi. Mari kita selami masing-masing pilar dengan contoh nyata, langkah praktis, serta jebakan yang sering terjadi. Saya akan memulai dengan pilar pertama. Pertama, sesuaikan ekspektasi suku bunga dengan tingkat inflasi. Langkah pertama yang harus Anda ambil adalah menghitung berapa persen inflasi yang mempengaruhi kebutuhan harian Anda. Misalnya, pada bulan ini Anda mencatat bahwa harga beras naik 4% dibandingkan bulan lalu, sementara harga listrik naik 3%. Jika rata-rata inflasi bulanan Anda berada di kisaran 0,4%, sekitar 5% per tahun, maka tabungan dengan bunga 0,5% per tahun jelas tidak cukup. Praktik yang tepat adalah menyiapkan target imbal hasil bersih yang setidaknya melebihi inflasi, misalnya 6% per tahun. Setelah target ditetapkan, Anda dapat mengevaluasi produk keuangan yang tersedia. Di Indonesia, banyak bank menawarkan deposito berjangka dengan suku bunga 3,4% per tahun, namun masih di bawah target. Disinilah Anda harus mencari alternatif yang lebih menguntungkan, misalnya deposito di bank digital yang memberikan bunga 5,5% untuk jangka waktu 3 bulan. Contoh nyata, Andi memiliki saldo tabungan 5 juta rupiah di bank konvensional dengan bunga 0,5% per tahun. Ia menghitung inflasi tahunan sebesar 5% dan menyadari bahwa tabungannya akan kehilangan sekitar Rp250.000 nilai real dalam setahun. Setelah meneliti, Andi memindahkan uangnya ke deposito 3 bulan di bank digital dengan bunga 5,5%. Dalam 3 bulan, ia memperoleh bunga sekitar Rp68.000, sementara inflasi 3 bulan hanya sekitar 1,25%. Sekitar Rp62.000. Hasilnya, nilai real tabungan Andi meningkat sedikit, menutup selisih antara bunga dan inflasi. Langkah ini sederhana, namun banyak orang melewatkannya karena beranggapan tabungan di bank sudah cukup. Kesalahan umum yang harus dihindari adalah menunggu terlalu lama untuk beralih, karena selisih inflasi terus menumpuk.
Kedua, manfaatkan produk pasar uang yang memberikan imbal hasil lebih tinggi. Pasar uang mencakup instrumen keuangan jangka pendek seperti sertifikat Bank Indonesia, SBI, surat berharga pasar uang, SBPU, atau deposito berjangka pendek. Keunggulannya adalah likuiditas yang relatif tinggi dan risiko yang lebih rendah dibandingkan saham. Untuk memulainya, buka rekening di platform investasi yang menyediakan akses ke pasar uang, misalnya aplikasi fintech yang terdaftar resmi. Pilih produk dengan tenor 1 hingga 3 bulan, karena biasanya suku bunga tertinggi diberikan pada tenor pendek. Pastikan Anda memperhatikan biaya administrasi atau potongan yang dapat menggerogoti hasil akhir. Contoh nyata, Budi memiliki tabungan darurat 7 juta rupiah. Ia memutuskan untuk menempatkan 5 juta rupiah dalam SBI dengan tenor 30 hari yang menawarkan bunga 5,2% per tahun. Dalam 1 bulan, Budi memperoleh bunga sekitar Rp22.000. Sementara inflasi bulanan diperkirakan 0,4%, sekitar Rp28.000. Meskipun masih ada selisih kecil, Budi dapat menambah dana kembali ke SBI pada bulan berikutnya, sehingga akumulasi bunga akan menutup selisih inflasi dalam beberapa bulan ke depan. Kunci keberhasilan di sini adalah konsistensi menaruh kembali hasil bunga ke produk yang sama, sehingga efek compound mulai terasa. Kesalahan yang sering terjadi adalah menarik dana sebelum jatuh tempo, yang akan mengakibatkan kehilangan bunga penuh dan menurunkan efektivitas strategi. Ketiga, alokasikan sebagian tabungan ke reksadana pasar uang atau obligasi pemerintah. Reksadana pasar uang mengumpulkan dana dari banyak investor dan menginvestasikannya pada instrumen pasar uang yang beragam, sehingga memberikan diversifikasi otomatis. Sementara obligasi pemerintah, terutama yang berjangka pendek, menawarkan imbal hasil yang biasanya lebih tinggi daripada tabungan konvensional, dengan risiko yang masih terkelola. Langkah praktisnya dimulai dengan membuka akun di perusahaan sekuritas atau aplikasi investasi yang menyediakan reksadana. Pilih produk dengan profil risiko, konservatif, atau pendapatan tetap, dan perhatikan rasio biaya, expense ratio, yang biasanya berada di kisaran 0,103. Setelah memilih, alokasikan maksimal 30% dari total tabungan ke dalam reksadana atau obligasi, tergantung pada toleransi risiko Anda. Contoh nyata, Siti memiliki saldo tabungan 8 juta rupiah. Ia memutuskan untuk menempatkan 2,5 juta rupiah ke dalam reksadana pasar uang yang memberikan imbal hasil rata-rata 5,8% per tahun. Selama 6 bulan pertama, Siti memperoleh bunga sekitar Rp70.000, yang secara otomatis diinvestasikan kembali. Pada akhir tahun, nilai investasi Siti menjadi sekitar 2,66 juta rupiah, mengalahkan inflasi tahunan sebesar 5%, yang setara dengan penurunan nilai sekitar Rp125.000. Dengan cara ini, Siti tidak hanya melindungi nilai tabungannya, tetapi juga menambah nilai real secara bertahap. Kesalahan yang harus diwaspadai adalah mengalokasikan terlalu banyak dana ke instrumen berisiko menengah tanpa memahami volatilitasnya. Sebaiknya tetap menjaga proporsi konservatif untuk dana darurat. Keempat, diversifikasi dengan aset real seperti emas atau properti mikro. Aset real cenderung memiliki korelasi negatif dengan inflasi. Artinya ketika harga barang naik, nilai aset real biasanya ikut naik. Emas, misalnya, telah terbukti menjadi safe haven selama bertahun-tahun. Untuk pemilik tabungan kecil, membeli emas batangan atau koin dengan nilai terjangkau, misalnya 1 gram, dapat menjadi langkah pertama. Alternatif lain adalah berinvestasi dalam properti mikro melalui platform crowdfunding properti, yang memungkinkan Anda membeli saham properti dengan modal minimal 1 juta rupiah. Meskipun risiko lebih tinggi dibandingkan pasar uang, potensi kenaikan nilai aset real dapat melampaui inflasi. Contoh nyata, Rina menabung 3 juta rupiah untuk dana pendidikan anak. Ia memutuskan untuk membeli emas 2 gram seharga 1,2 juta rupiah per gram, total investasi 2,4 juta rupiah. Selama 1 tahun, harga emas naik 8% menjadi 1,3 juta rupiah per gram, sehingga nilai investasi Rina menjadi 2,6 juta rupiah, mengalahkan inflasi 5% dan memberikan surplus nilai real. Sisanya, Rp600.000, tetap ditempatkan di deposito 3 bulan. Rina berhasil menggabungkan keamanan tabungan dengan pertumbuhan nilai melalui emas. Jebakan yang sering terjadi adalah membeli emas dengan biaya tambahan, premium, yang terlalu tinggi, sehingga mengurangi keuntungan. Pastikan Anda membeli dari dealer resmi dengan harga spot yang transparan. Kelima, lakukan review periodik dan penyesuaian strategi. Dinamika ekonomi tidak statis, suku bunga, inflasi, dan kebijakan moneter dapat berubah dalam hitungan bulan. Oleh karena itu, setidaknya setiap 3 bulan, luangkan waktu untuk mengevaluasi kinerja masing-masing pilar.
Catat berapa persen imbal hasil yang Anda peroleh, bandingkan dengan inflasi aktual, dan identifikasi apakah ada pilar yang underperform. Jika suatu produk tidak lagi memberikan imbal hasil di atas inflasi, pertimbangkan untuk memindahkan dana ke alternatif yang lebih menguntungkan. Evaluasi juga harus mencakup risiko likuiditas. Jika Anda membutuhkan dana darurat dalam waktu dekat, pastikan sebagian tabungan tetap berada di instrumen yang mudah dicairkan tanpa penalti. Contoh nyata, setelah 6 bulan, Andi melakukan review. Ia menemukan bahwa deposito 3 bulan di bank digital memberikan bunga 5,5% per tahun, namun biaya administrasi sebesar 0,2% mengurangi hasil bersih menjadi 5,3%. Sementara pasar uang memberikan hasil bersih 5,2%. Karena selisih tidak signifikan, Andi memutuskan untuk tetap pada deposito, namun menambah alokasi ke reksadana pasar uang yang tidak memiliki biaya administrasi. Hasilnya, total imbal hasil bersih portofolio Andi naik menjadi 5,8% per tahun, melampaui inflasi. Tanpa review, Andi mungkin tetap pada strategi lama yang tidak optimal. Setelah memahami kelima pilar, mari kita rangkum langkah-langkah praktis yang dapat Anda terapkan mulai hari ini. Langkah pertama, hitung inflasi yang memengaruhi kebutuhan Anda dan tetapkan target imbal hasil bersih yang lebih tinggi. Langkah kedua, pindahkan sebagian dana ke produk pasar uang berjangka pendek yang menawarkan suku bunga kompetitif. Langkah ketiga, alokasikan sebagian tabungan ke reksadana pasar uang atau obligasi pemerintah untuk mendapatkan efek diversifikasi dan compo unding. Langkah keempat, pertimbangkan menambahkan aset real seperti emas atau properti mikro untuk melindungi nilai dari inflasi jangka panjang. Langkah kelima, jadwalkan review 3 bulanan untuk menilai kinerja, menyesuaikan alokasi, dan memastikan likuiditas tetap terjaga. Setiap langkah memiliki waktu pelaksanaan yang optimal. Penetapan target imbal hasil sebaiknya dilakukan segera, karena tanpa acuan Anda tidak akan tahu apakah strategi yang dipilih efektif. Pindah ke pasar uang dan reksadana dapat dilakukan dalam 1 minggu, mengingat proses pembukaan akun di aplikasi fintech biasanya selesai dalam hitungan menit. Diversifikasi ke emas atau properti mikro memerlukan riset harga dan penyedia, sehingga alokasinya dapat dilakukan dalam 2 hingga 3 minggu. Review periodik sebaiknya dijadwalkan pada akhir setiap kuartal, misalnya pada akhir Maret, Juni, September, dan Desember, sehingga Anda dapat menyesuaikan strategi sebelum perubahan kebijakan moneter besar terjadi. Tidak ada strategi yang sempurna tanpa risiko. Risiko utama pada pilar pertama adalah ketidakmampuan menemukan produk dengan imbal hasil di atas inflasi, terutama ketika suku bunga acuan menurun. Risiko pada pilar kedua meliputi likuiditas. Meskipun pasar uang relatif likuid, penarikan sebelum jatuh tempo dapat mengakibatkan kehilangan bunga. Pada pilar ketiga, meskipun reksadana pasar uang memiliki risiko rendah, nilai aktiva bersih, NAV, tetap dapat berfluktuasi sedikit, terutama jika pasar uang mengalami gangguan likuiditas. Pada pilar keempat, risiko harga emas yang volatil serta risiko platform crowdfunding properti yang belum terbukti dapat mengurangi nilai investasi. Pada pilar kelima, risiko utama adalah kurangnya disiplin dalam melakukan review, yang dapat membuat strategi menjadi usang. Untuk mengurangi risiko, selalu periksa reputasi penyedia produk, baca syarat dan ketentuan dengan teliti, dan jangan menaruh semua dana dalam satu instrumen. Diversifikasi tidak hanya berarti menyebar ke berbagai produk, tetapi juga menyebar ke jangka waktu yang berbeda, sehingga Anda memiliki dana yang siap cair kapanpun diperlukan. Bagaimana cara mengukur apakah strategi ini berhasil? Ada 2 indikator utama yang perlu Anda pantau, imbal hasil bersih, setelah dikurangi biaya dan pajak, dan nilai real tabungan, nilai setelah disesuaikan dengan inflasi. Setiap 3 bulan, hitung total imbal hasil yang Anda peroleh dari semua pilar, lalu kurangi dengan inflasi aktual selama periode tersebut. Jika hasilnya positif, berarti strategi Anda berhasil melindungi daya beli. Jika masih negatif, tinjau kembali alokasi, mungkin perlu menambah porsi ke pasar uang atau reksadana, atau mengurangi eksposur ke produk dengan imbal hasil rendah. Selain itu, perhatikan rasio likuiditas, berapa persen dari total tabungan yang dapat dicairkan dalam 24 jam tanpa penalti. Idealnya, dana darurat minimal 30% harus berada di instrumen yang sangat likuid, seperti rekening tabungan atau pasar uang harian. Dengan memantau kedua indikator ini, Anda dapat melakukan penyesuaian tepat waktu sebelum nilai real tabungan Anda tergerus lebih jauh. Akhir kata, melindungi nilai tabungan kecil bukanlah tugas yang rumit, melainkan rangkaian keputusan kecil yang konsisten. Mulai dari menyesuaikan ekspektasi suku bunga, memanfaatkan pasar uang, berinvestasi di reksadana atau obligasi, menambah aset real, hingga melakukan review berkala, semua langkah tersebut membentuk fondasi keuangan yang tahan inflasi. Ingat,
Uang yang terlihat aman di rekening bank hanyalah permulaan. Nilai realnya baru terjaga ketika Anda mengaktifkan pilar-pilar perlindungan ini. Jika Anda merasa strategi ini relevan dengan situasi keuangan Anda, beri komentar di bawah tentang tantangan menabung yang paling Anda hadapi. Apakah suku bunga yang rendah, kurangnya pengetahuan investasi, atau kesulitan mengatur likuiditas? Saya sangat ingin mendengar cerita Anda, karena dengan berbagi pengalaman kita semua dapat belajar bersama. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya yang akan membahas cara mengoptimalkan investasi jangka panjang dengan modal terbatas. Terima kasih telah menonton. Semoga tabungan Anda tetap kuat melawan inflasi, dan sampai jumpa di video berikutnya. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.